Kemudian juga jangan menganggap semua kegagalan itu karena kebodohan. Banyak orang gagal karena muncul resiko yang tidak bisa dia kontrol. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Housel, jangan menganggap semua hasil bagus itu karena kepintaran. Pinter banget ya orang ini bisa sukses, pinter banget ya orang ini bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Mengapa? Banyak orang sukses itu karena keberuntungan. Yang itu bukan karena rancangannya dia, ya tiba-tiba saja situasinya pas. Ini tadi yang kalau kita yang ngalami itu, maka diingatkan jangan sombong. Kalian suksesmu itu tidak hanya karena dirimu, tapi dibantu oleh situasi, mungkin dibantu oleh kondisi. Kalau kita yang beragama, ya karena diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi, tidak jalan. Kemudian juga jangan menganggap semua kegagalan itu karena kebodohan. Banyak orang gagal karena muncul resiko yang tidak bisa dia kontrol. Ini kita juga harus sadar itu. Jadi sampai di prinsip kedua ini kita diingatkan jangan gampang memvonis, jangan gampang ngejudge orang. Kamu kok bodoh banget toh ya? Kamu kok ndak pinter banget toh ya? Wong cuma gitu aja loh. Iya sih, tapi kan ada unsur risk yang tidak terduga. Secara rasional sih cuma gitu, tapi kan situasi tidak terduga itu tidak diprediksi, tiba-tiba muncul. Kalau di buku itu Housel mencontohkan Bill Gates. Bill Gates ini yang kita kenal ya, kiprahnya di dunia perkomputeran. Itu saat itu dia mendapatkan keberuntungan karena bisa sekolah di salah satu sekolah yang tahun 70-an tapi sudah punya akses ke komputer. Ini menguntungkan Bill Gates sehingga kemudian dia bisa berkiprah di bidang itu. Hal yang sama terjadi dengan temannya. Kalau di situ disebut namanya Ken Evans. Temannya Bill Gates, podo-podo pinter sama-sama cerdasnya luar biasa, tapi terus meninggal karena kecelakaan. Kan nasibnya beda. Yang satu ketemu resiko, yang satu ketemu luck, keberuntungan. Jadi ternyata hidup ini tidak seeksak itu, termasuk urusan uang. Jadi Housel bilang beberapa orang terlahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan, yang lain sebaliknya. Ini nanti ada efeknya. Beberapa terlahir dalam ekonomi yang berkembang pesat, yang mendukung kewirausahaan. Sementara ada orang yang lahir dalam perang dan kemiskinan. Ini kita tidak bisa bantah, situasinya memang begitu. Saya ingin Anda sukses, kata Housel, dan saya ingin Anda meraihnya. Namun sadarilah bahwa tidak semua kesuksesan itu karena kerja keras. Dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Maka jangan overestimate pada orang yang sukses dan jangan underestimate pada orang yang gagal. Kita kan selalu kalau ada orang gagal itu melihatnya jelek terus. Alah mesti males itu, mesti tidak memberikan semuanya. Gitu. Apa ya kamu ngerti lelahnya dia, capeknya dia, dengan santainya kita menyebut dia males-malesan, tidak serius. Ada banyak faktor risk dalam hidup ini. Atau kalau ada orang sukses, wah kita puji setinggi langit, kadang ceritanya dilebih-lebihkan.
Oh ini dia orang hebat, ini pinter ini. Itu kalau ditelusuri nasabnya mesti ketemunya orang-orang kaya lah. Malah dilebih-lebihkan sampai kemana-mana. Padahal mungkin ada banyak faktor luck saja. Oke ya, saya banyak diceritai orang yang kenal ngaji filsafat itu karena diuntungkan oleh pandemi. Jadi ngertinya pandemi. Sebelumnya tidak ada orang kenal ngaji filsafat, tapi begitu pandemi terpaksa orang di rumah daripada nganggur, terus ketemu ngaji filsafat terus kenal. Banyak yang begitu. Itu kan ini yang disebut faktor. Saya tidak bisa mengendalikan. Pandemi bukan ciptaan saya. Tapi diuntungkan oleh itu. Itu namanya faktor luck. Atau mungkin kan banyak yang bilang, Pak, saya kalau dengerin ngaji itu terus bisa tidur misalnya. Nah, saya diuntungkan dengan mentalnya orang hari ini yang suka overthinking jadi sulit tidur. Ngaji filsafat mengambil keuntungan dari situ. Itu namanya luck. Makanya kalau ada yang tanya, apa Pak rahasianya kok bisa sukses? Saya tidak pernah merancang untuk bisa sukses. Ya jalan-jalan sendiri ketemu keberuntungan ini, keberuntungan itu. Baik, jadi ini harus kita pertimbangkan juga. Jadi mengelola uang sebelum segalanya nanti kita merancang sampai detail, ayo diingat-ingat ya. Hidup ini tidak se-eksak itu, tidak sepasti itu. Masih ada luck and risk. Ini kalau dibawa ke tasawuf lebih tajam lagi ini kan. Kita itu kuasanya hanya merancang. Yang menetapkan hasilnya, yang mengintervensi segala yang tidak mungkin jadi mungkin, atau yang seolah-olah sudah pasti jadi tidak mungkin, apa yang tidak bisa, yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan. Itu faktor luck and risk-nya lebih besar bagi kita yang beriman. Makanya jangan sembrono, jangan sombong. Ternyata hidup kita yang tidak sepasti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Husserl juga membedakan antara rich and wealth. Rich itu kaya. Sebenarnya maknanya sama, cuma wealth itu orang sering menerjemahnya kekayaan. Kata Husserl, you can be wealthy and not rich. You can be rich and not wealthy. Ini kalau diterjemah letter bisa, engkau bisa kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Bisa juga tidak kaya tapi sebenarnya kaya. Itu bulatnya. Tapi sebenarnya maksudnya beda. Kita sering menganggap sama. Rich itu kaya, itu kekayaan yang tampak, uang yang tampak. Kalau wealth itu uang yang tidak terlihat. Kalau uangnya saya simpen di tabungan itu wealth. Tapi begitu saya belikan HP itu rich. Ya. Sudah dalam wujud laptop Pak, itu rich. Tapi ini aset Pak saya simpen, siapa tahu nanti saya ada kebutuhan ya saya pakai. Itu wealth. Ini tidak sama. Kata Husserl, kekayaan yang sejati itu bukan yang kita pamerkan. Justru yang kita simpan. Jadi kekayaan itu yang aset yang belum kita belanjakan. Itulah kekayaan sejati. Dia ini kebalikan ya. Ini teorinya agak unik. Berarti kalau kalian lihat temanmu mobilnya mewah ya, rumahnya besar sekali ya, itu belum jadi parameter dia benar-benar kaya. Bisa saja mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi utangnya juga banyak. Tidak bisa jadi ukuran. Kayak bisa saja tiap hari gonta-ganti mobil, yo ternyata supir taksi misalnya. Itu kan Pak, kelihatannya dari luarnya kan, kalau sekedar itu ya mirip seperti itu. Jadi orang sering menyamakan kekayaan itu dengan barang yang diperlihatkan, mobil, rumah, jam tangan mewah. Padahal itu menunjukkan
bukan kekayaan yang dimiliki, tapi kekayaan yang telah hilang dibelanjakan. Itu kan hasil konsumsi semua. Apa yang dipamerkan itu menunjukkan konsumsi, tidak menunjukkan simpanan kita. Bisa saja orang yang barangnya mewah semua, tapi sebenarnya dia tiap hari di WA sama pinjol, debt collector ngejar-ngejar, bisa saja begitu. Jadi itu bedanya rich and wealth. Bisa saja orang kelihatan kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Rich tapi tidak wealth. Ini kita ingat-ingat ya. Oh, ini menenteramkan kita yang tidak punya barang mewah. Kalau ditanya orang, saya itu kayaknya biasa gini, tapi ya tidak mesti juga kok gitu. Kan kadang-kadang kalian lihat orang kaya-kaya itu kalau kemana-mana kan malah kadang simpel banget. Hanya pakai sandal jepit, hanya pakai kaos biasa. Sementara orang yang kaya baru biasanya itu, gaya nih. Tiap bulan ganti HP, padahal kalau mau pakai HP tanya dulu ini budgetnya gimana ya, gitu bisa gitu. Terus bisa kontak-ganti mobil, pakai baju mewah, mewah. Itu rich. Tapi belum kaya yang sejati. Kaya yang sejati itu wealth. Simpenan saya banyak. Saya sih hidup sederhana, Pak, tapi memang saya banyak nabung untuk masa depan. Tidak apa-apa lah, sekarang tirakat sebentar, tapi ya, ini orang kaya. Jadi semakin lama simpenannya numpuk, ini orang kaya. Maka kalian jangan kaget. Tiba-tiba ya ada orang cuma jualan mie ayam bisa naik haji. Kok banyak ya uangnya? Ya banyak, tidak dipamerkan pada kalian. Dia simpen itu jadi aset. Terus bisa daftar haji. Padahal mungkin tiap hari hanya nyimpen uang 50 ditabung sekian puluh tahun bisa naik haji. Kalian yang mungkin income-nya besar-besar tidak bisa-bisa naik haji karena ya itu tadi, kalian kesusu ingin membelanjakannya. Kesusu ingin menjadikannya konsumsi. Baik, jadi sekarang kita tahu bedanya kaya dan kaya. Kaya yang sejati dan kaya yang cuma pameran saja. Baik. Nah, konsepnya sama sekarang. Perlu juga, kata Husserl, kita membedakan antara getting wealthy dengan staying wealthy. Getting wealthy itu gimana kita menjadi kaya. Kalau staying wealthy, gimana kita mempertahankan kekayaan. Ini dua hal yang berbeda. Salah lumus kita gugur, nggak jadi orang kaya kita. Gimana caranya jadi kaya dan gimana caranya tetap kaya. Kata Husserl, untuk jadi kaya ini awal tetap ya. Diperlukan semangat, kerja keras, berani spekulasi. Ini untuk jadi kaya. Tidak putus asa, jatuh bangun lagi. Itu getting wealthy. Mendirikan bisnis, beli saham, meminjam untuk usaha. Ini getting wealthy namanya. Nanti mentalnya harus disesuaikan kalau sudah kaya dan ingin mempertahankan. Tidak bisa lagi pakai mental lama, bisa bahaya. Untuk staying wealthy, ini setelah punya aset, ya kita lebih banyak butuh perlindungan, manajemen resiko. Mungkin menyimpan dana sebagian untuk jaga-jaga asuransi. Tidak berani lagi terlalu banyak spekulasi, harus lebih hati-hati, mentalnya beda. Ketika menuju kekayaan mungkin kita harus lebih berani. Spekulasi ini, nyoba itu. Tapi ketika mempertahankan ya harusnya tidak senekat itu. Kalau dianalogikan mungkin getting wealthy itu seperti orang naik ke puncak gunung.
Harus mengerahkan tenaga, berani, semangatnya tinggi. Sementara staying wealthy itu sudah di atas gunung kita. Maka yang kita lakukan apa? Berusaha agar tidak kepleset, tidak tergelincir. Butuh seimbang, fokus, waspada. Ini staying wealthy. Banyak orang yang bisa menjadi kaya, tetapi terus gagal untuk jadi tetap kaya. Kenapa begitu? Mentalnya tidak berubah seperti waktu getting. Terlalu berani spekulasi, terlalu berani mengambil resiko. Tidak tahu kapan harus berhenti, pokoknya ingin ekspansi terus. Salah satunya mesti terus gagal, jatuh. Ini staying wealthy. Jadi yang satu getting wealthy, yang satu staying wealthy. Ini mentalitasnya berbeda, tidak boleh sama. Baik, ini kalian ingat-ingat ya, saya tahu tidak bisa sekarang menerapkannya. Mungkin besok-besok kalau kalian usaha, kalau kalian sedang berjuang, ada beda strategi ya antara proses menjadi kaya dan bertahan agar tetap kaya. Cuma kekayaan yang hakiki ya, bukan kekayaan yang sekedar untuk dipamerkan, yang rich tadi. Ini pentingnya dulu kita punya konsep hidup yang sederhana saja, yang minimalis saja. Biar apa? Biar kekayaan kita, kekayaannya sejati. Tidak sekedar kekayaan untuk dipamerkan. Sekarang kan banyak kita belanja hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuh, hanya untuk pamer saja sih. Mungkin ada yang pegang HP lebih dari 3, kalau kemana-mana dijajar-jajar gitu. Kemudian ada yang ganti mobil tiap tahun, ganti laptop terus-terusan. Ini kemungkinan dia orang kaya tapi jenis rich, bukan yang wealthy. Baik, kita lanjutkan. Oke ya, itu mental kaya berarti penting. Sekarang lanjutannya, hal mentality terhadap kekayaan yang lain. Ada konsep dalam bukunya Housel itu, istilah beliau seduction of pessimism. Yang kontrasnya adalah rational optimism. Godaan untuk pesimis melawan optimisme yang rasional. Di antara yang membuat kita sulit kaya, kalau bahasa sederhananya itu tidak dapat banyak uang, banyak di antara kita yang lebih memilih pesimis. Jadi makanya istilahnya seduction. Seduktif itu godaan. Kita digoda untuk pesimis. Ya karena pikiran kita itu biasanya kan suka mengarah-mengarah yang nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Biasanya jatuhnya terus pesimis. Jadi kita tidak berani. Kenapa sih pesimis itu kok rasanya begitu menggoda? Kata kalau di Housel ada beberapa alasannya sih. Yang pertama, karena biasanya orang itu kalau sudah pesimis itu kelihatannya kayak serius banget. Iya ya, ini bisa saja gagal. Kalau begini nanti saya bisa rugi sekian, bisa. Itu kelihatan orang yang mikir, orang ngeritik, itu kan biasanya nyari sisi negatifnya. Itu kan jenis pesimis, itu rasanya lebih mantep daripada orang yang bilang, udahlah bismillah, mulai sajalah, tidak tahu besok apa. Gitu. Itu kita rasanya kurang dalam. Orang yang pesimis itu rasanya lebih dalam. Bismillah ya, nanti Indonesia 2045 emas generasinya. Tapi kita, ala emas gimana? Coba dilihat yang sekarang. Diajak pesimis itu lebih gampang. Emas gimana Pak? Mungkin ya lebih cemas Pak. Faktanya coba dilihat. Nah, terus kamu cari semua fakta yang menggiringmu untuk pesimis. Ini biasanya sering-sering kerjaannya orang pinter.
pertimbangannya banyak, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Mikirnya ketahuan. Jadi itulah kenapa kadang saya bilang orang itu kalau usianya sudah tinggi, tambah dewasa, tambah pinter, itu biasanya terus kalau diajak nikah susah. Pertimbangannya banyak. Nanti kalau begini bisa enggak ya? Bisa enggak ya saya membahagiakan istri? Bisa enggak ya saya pokoknya pikirannya panjang, beradaptasi dengan keluarga. Akhirnya enggak jadi-jadi nikah. Ketahuan mikirnya. Nah ini sama sindrom sedaktif pesimisme itu. Orang itu cenderung mikir negatif-negatif saja. Rasanya kalau sudah ngomong jeleknya itu rasanya sudah mantep kita. Kadang-kadang sudah rapat, sudah hampir disepakati, terus muncul orang pinternya, coba dipertimbangkan lagi ya. Wah itu susah wis. Akhirnya bubar semua, malah tidak jalan sudah. Nanti dalam ekonomi juga begitu. Mungkin nanti sebagian kalian akan mengalami ini. Pingin sifat investasi, tapi nanti kalau rugi gimana Pak? Kalau ditipu orang gimana Pak? Kalau tiba-tiba terjadi krisis gimana Pak? Pikiranmu macam-macam. Terus akhirnya ya tidak jadi. Terus uangnya habis buat beri pulsa sama kuota. Jadi kenapa pesimisme itu menggoda? Ya karena rasanya lebih serius. Menunjukkan kita lebih hati-hati. Lebih mudah menarik perhatian. Berita pun biasanya yang dicari kan yang jenis pesimis ini. Yang tidak pesimis tidak jadi berita. Coba dicek. Berita tentang krisis ekonomi, pasar yang hancur, resesi itu tetap jadi berita. Dibandingkan berita tentang peluang, inovasi, pertumbuhan itu tidak ada. Ya kan kita ada itu istilah bad news, good news. Berita peristiwa yang jelek itu ya jadi berita yang bagus. Ini mental pesimisme. Lawannya rasional optimism. Optimis tapi rasional. Tidak kok ngarang saja, menghayal, ngelamun saja. Optimis sih, tapi ya perhitungan. Ya tahu hidup ini nanti ada gejolak, ada masalah, ada problem. Dunia yang banyak masalah biasa. Tetap dihadapi. Jadi ya tetaplah kalau ada calon nikah saja. Nanti kalau ada masalah ini, masalah itu, ya dilihat besok lah, dijalani saja. Nah ini namanya optimis rasionalisme. Kita sering pesimis dibandingkan optimis biasanya. Kalau saya bilang kalian semua besok adalah calon konglomerat itu, dari mana jalannya Pak? Saya itu, kamu tidak percaya diri sudah. Kamu lebih milih optimis, lebih milih pesimis. Padahal apa salahnya kalau memang kamu ingin berwirausaha sendiri sejak sekarang menegaskan dirimu bahwa besok saya pasti sukses Pak. Saya pasti konglomerat sudah. Tapi kan wong kalau bahasa kita ini kan namanya mimpi. Lah kalau bermimpi saja tidak berani, gimana kamu mau bisa sukses? Ya. Nah, pikiran kita juga biasanya lebih tertarik untuk pesimis. Ini secara bias seperti minggu lalu loh. Ada istilah loss aversion. Loss aversion itu kerugian itu rasanya lebih besar daripada keuntungan. Kita nemu uang 100.000 dengan kehilangan uang 100.000 itu jauh lebih memberati pikiran kita kehilangan 100.000. Ini namanya loss aversion. Jadi kerugian itu rasanya lebih menarik perhatian kita, lebih membebani pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba disepakati, yuk daripada ngaji terus, bulan depan kita jalan-jalan yuk bareng-bareng kemana gitu. Healing lah, masuk ngaji terus. Oke siap Pak, seneng Pak. Begitu di belakang, tapi bayar sendiri-sendiri ya gitu. Mulai kamu kan mengkerut karena ogah rugi.
Kamu mulai ngitung, sebentar Pak, bayarnya berapa dulu Pak. Karena kerugian itu lebih jadi perhatianmu daripada keuntungan. Ini namanya loss aversion. Ini tabiatnya pikiran sudah. Makanya kalian kalau yang ingin propaganda, ingin merayu atau bikin iklan, perhatikan hal yang mengesankan kerugian itu sama sekali jangan ditampilkan. Karena orang itu lebih melihat kerugiannya daripada keuntungannya. Jadi coba ya kalian misalnya ada obat apa, itu kan biasanya kalian fokus efek sampingnya apa ini ya. Itu duluan yang kamu lihat. Karena apa? Khawatir rugi. Nah, ini yang dalam logika disebut loss aversion. Yang kedua, ya secara logis, hal-hal atau berita yang buruk itu lebih menarik. Kalau berita baik itu membosankan. Peresmian pabrik ini ya, membosankan. Berita-berita kayak gitu kan kita malas melihatnya. Tapi kalau ada korupsi, ada pabrik tutup, bangkrut, itu menarik. Itu yang membuat kita terus data yang di kepala kita itu terus data negatif semua. Dan ini nanti ada hubungannya dengan evolusi kita, evolusi psikologis kita yang lebih peka. Dunia ini tambah banyak ancamannya, kita lebih waspada, lebih peka terhadap bahaya. Efeknya apa sih Pak pesimis secara ekonomi berhubungan dengan uang? Yang pertama, akhirnya kita takut mengambil resiko. Jadi tidak mikir luck-nya, kita mikir risk-nya. Ya orang yang takut mengambil resiko akhirnya ya tidak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Jadi yang kedua, melewatkan peluang untuk tumbuh. Ya kita tidak berkembang sudah. Dan yang ketiga biasanya terus jadi sinis. Kalau ada temennya melakukan invest apa, bisnis apa itu diketawain. Lihat saja, gagal, ngerti saya itu. Kalau padahal belum pernah ngapa-ngapain. Tapi diam-diam kamu berharap dia gagal. Karena kamunya sendiri tidak bergerak. Kalau tiba-tiba dia sukses, kamu dongkolnya luar biasa. Itu cuatan dari rasa iri. Nah, maka kata Husserl, orang yang mikirnya tidak panjang itu biasanya memang cenderung pesimis. Tapi kalau orang berpikir jangka panjang, lebih cenderung optimis. Di situ dia menguraikan begini. Pengamat-pengamat itu yang mengamati jangka pendek, situasi sekarang saja, itu sering jatuhnya adalah ekonomi itu tambah jelek, tambah krisis, kata dia. Tapi ayo kita lihat global secara umum dunia ini, 100 tahun terakhir, ternyata juga dunia ini berkembang pesat kok. Ya teknologinya, ya pasar sahamnya, ya kualitas hidup manusianya. Padahal di setiap zaman orang selalu meramalkan ekonomi jelek, ekonomi jatuh, itu kata Husserl. Itu berarti apa? Kita perlu mikir jangka lebih panjang. Sejak zaman mungkin kalau di kita ya sejak zaman presiden pertama itu orang selalu bahas ekonomi yang jelek, yang jatuh, yang ambruk dan lain sebagainya. Selalu dikritik di situ. Ya sampai hari ini. Tapi kalau dilihat lebih general umum, mulai zaman 45 sampai hari ini itu ya kita perkembangan ekonominya luar biasa. Berarti kan secara umum sebenarnya berkembang. Ya tentu saja dalam batas-batas tertentu ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi ya fakta umumnya secara makro, itu kata Husserl. Coba dilihat 100 tahun terakhir itu ya pasar saham hidup, teknologi luar biasa. Kualitas hidup kita jauh dengan dulu. Ini berarti berkembang. Ini gunanya berpikir jangka panjang. Yang membuat kita optimis.